Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, juga kesetiaan-Mu dalam segenap hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami merasakan anugerah-Mu yang besar, Kau karuniakan kembali pagi yang baru di hari yang baru. Kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Sertai, berkatilah, terangilah kami, untuk kami mengerti dan dapat melaksanakan firman. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah orang Samaria yang baik hati. Berdasarkan Injil Lukas, pasal 10 ayat 27. Injil Lukas, pasal 10 ayat 27, akan saya bacakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada di bulan Januari, bulan pertama di tahun yang baru ini. Oleh karena itu, saya sampaikan selamat tahun baru. Biarlah tahun yang baru ini kita jalani dengan penuh pengharapan dan kita semakin dapat berbuah di dalam Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata kasih atau mengasihi sebagaimana bacaan kita tadi sangat dekat atau familiar dengan kehidupan orang Kristen. Bahkan pokok pengajaran dan karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam menyelamatkan manusia juga sangat erat hubungannya dengan kasih. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ada seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus menjawab dengan mengajaknya memaknai apa yang ada di hukum Taurat, karena yang bertanya adalah seorang ahli Taurat. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Dan ketika seorang ahli Taurat itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Itu adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan bacaan kita tadi. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua hal yang bisa kita lihat di sana. Pertama, walaupun tentunya Tuhan Yesus tahu tujuan seorang ahli Taurat tersebut datang hanya untuk mencobai Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihinya dengan menanggapi dan memberi jawab dengan penuh perhatian dan penuh kasih.
Yang kedua, setelah seorang ahli Taurat itu menjawab, kemudian Tuhan Yesus menanggapinya dengan memerintahkan untuk melakukan apa yang sudah diketahuinya itu. Ini menunjukkan bahwa dalam mengasihi jangan hanya mengerti, tetapi melakukan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan Yesus ini sebenarnya juga untuk kita, para pengikut Kristus. Kita juga sering seperti seorang ahli Taurat tersebut, sudah hafal tentang hukum kasih. Bahkan kita sering juga mengatakan bahwa kita harus mengasihi. Tetapi benarkah kita sudah melakukannya? Jika kita menilik diri kita dan jujur, jawabannya adalah belum. Tetapi Tuhan Yesus tidak memarahi kita, walaupun kita belum sempurna melakukan sabda kasih itu. Bahkan Tuhan Yesus dengan penuh perhatian dan penuh kasih memanggil dan mengajak kita untuk melakukan perintah untuk mengasihi itu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang ahli Taurat mendengar perintah Tuhan Yesus untuk melakukan sabda kasih itu, mengasihi Allah dan mengasihi manusia, lagi-lagi ahli Taurat itu berdalih dalam ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Waduh, kok bisa begitu ya? Seorang ahli Taurat tidak paham isi Taurat tentang siapa sesamaku itu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, menanggapi hal yang seperti itu, ternyata Tuhan Yesus tidak mencela, tetapi tetap menanggapinya dengan kasih. Tuhan Yesus mengajar tentang sesamamu dengan bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Diceritakan di sana, bisa kita baca dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 30-35. Ada seorang yang dirampok habis-habisan, dipukul dan ditinggalkan setengah mati. Kemudian ada seorang imam lewat dan melihat orang itu tetapi tidak menolong dan berlalu begitu saja. Ada seorang Lewi juga lewat dan melihat orang itu tetapi juga tidak menolong dan juga berlalu begitu saja. Padahal orang-orang suku Lewi di Israel adalah digolongkan orang-orang yang dalam status kerohaniannya dipandang lebih tinggi derajatnya daripada orang lain atau daripada suku yang lain. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dalam ayat 34 dan 35 dikatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Kemudian ahli Taurat itu menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman bahwa orang Samaria adalah sesamanya berarti orang Samaria itu harus dikasihi. Padahal selama ini orang Yahudi tidak mau bertegur sapa maupun bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria adalah penduduk di wilayah Israel Utara yang dianggap tidak berdarah Israel murni, karena
mereka adalah orang-orang dari perkawinan campur antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Selain itu, dalam hal keagamaan juga ada perbedaan di antara keduanya, sehingga orang Yahudi menganggap ibadah Samaria tidaklah benar. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi memandang orang Samaria bukanlah sesamanya, karena berbeda. Berbeda dari segi keagamaan, berbeda dari status sosialnya. Namun, Tuhan Yesus mengajarkan dan memerintahkan kepada ahli Taurat itu, yang adalah salah satu pemimpin agama bangsa Yahudi, juga harus mengasihi orang Samaria sebagai sesamanya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih itu melampaui batas-batas yang sering dibuat manusia berdasarkan perasaannya sendiri, minatnya sendiri, ataupun kepentingannya sendiri. Itu adalah batas-batas yang sering dibuat manusia. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah ajaran dan perintah Tuhan Yesus, bahwa kita harus mengasihi Allah dan sesama kita tanpa pandang bulu. Sebagaimana Tuhan Yesus juga berkenan mengasihi manusia yang telah bersikap tidak baik dan berbuat tidak benar kepada Allah dan kepada sesama. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama bukanlah hanya untuk pengetahuan, tetapi harus kita lakukan, sehingga kita bukan hanya pendengar-pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dan 25. Yakobus pasal 1 ayat 22 dan 25 demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pagi yang indah ini Kau perkenankan kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Engkau telah mengasihi kami, manusia, dunia ini, dan Engkau juga telah menyatakan kasih-Mu dengan menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadikan kami milik-Mu. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan dan mengajarkan kembali kepada kami untuk tidak hanya menjadi orang-orang yang mengetahui, mengerti tentang kasih dan mengasihi, tetapi Engkau mengajarkan dan menghendaki kami untuk mewujud nyatakan kasih dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami. Bapa di surga, ampuni kami kalau kami sering tidak mengasihi Engkau atau kurang mengasihi Engkau. Kami bersyukur Engkau tetap mengasihi kami. Bapa di surga, biar hari-hari yang akan kami lalui, kami jalani dengan penuh kasih, karena Engkau telah mengasihi kami dan kami telah hidup di dalam Engkau. Biarlah kami mewujud menyatakan kasih-Mu melalui kasih kami kepada sesama kami, dan kami percaya bahwa dalam kami mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami, Engkau tetap menyertai dan berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengajaran-Mu kepada kami melalui perumpamaan atau cerita orang Samaria yang baik hati. Biarlah kami juga semakin menyatakan kasih-Mu melalui kepedulian kami terhadap sesama kami.
Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah juga saudara-saudara kami yang melayani-Mu melalui tugas pelayanan mereka di Radio Petra ini, sehingga kasih-Mu semakin nyata di dalam saudara-saudara kami itu, dan juga semakin nyata dalam kehidupan sahabat-sahabat Petra yang Kau kasih dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengasihi kami. Doa ini kami serahkan. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.